Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah sehat. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pak. Bu. Nggih. Bu. Amin. Nggih, untuk saat ini saya akan melakukan penyuluhan. Nanti dalam penyuluhan ini akan dilakukan dengan tiga tahap nggih. Yang pertama ada tahap pendahuluan, yang kedua ada tahap penyajian, dan yang ketiga adalah tahap penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita melanjutkan ke tahap yang pertama, yaitu tahap pendahuluan. Sebelum kita memulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing supaya dilancarkan dalam penyuluhan ini. Amin. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mau baca juga? Coba diakhiri. Terima kasih. Kemudian perkenalkan, nama saya Riza Dihulansari. Saya dari Prodi D3 Keperawatan, Fakultas Keperawatan Universitas Jember Kampus Lumajang. Tujuan saya di sini, saya akan melakukan penyuluhan mengenai pentingnya MPASI bagi buah hati ibu-ibu sekalian. Jadi nanti saya akan melakukan penyuluhan ini sekitar 15 menit, kurang lebih 15 menit. Untuk itu sebelumnya bapak ibu-ibu apakah tahu ya? Cara merame. Ibu-ibu apakah tahu nggih pengertian dari MPASI itu sendiri seperti apa? Saya, Bu. Ya, silakan. ASI itu susu, Bu, susu ibu, bukan susu Indomil. Ya. Terima kasih atas jawabannya. Ya. Kemudian apakah ada lagi? Saya, Pak, Mas, Bu. Ya, MPASI silakan. itu pengganti ASI, Bu. Oh ya, terima kasih. Kemudian apakah ada yang ingin berpendapat kembali? Saya, Bu. Saya mau jawab. Oh ya, saya. Apakah yang ada di Sindoro itu ya? Oh ya, nanti saya akan menjelaskan ya secara lebih detailnya pada tahap pengkajian. Untuk itu tujuan dari dilakukannya penyuluhan ini yaitu diharapkan ibu-ibu ini nanti mampu memberikan MPASI kepada kepada anak ibu. Kemudian adapun tujuan khusus dari penyuluhan ini yang pertama yaitu ibu-ibu dapat menyebutkan pengertian MPASI. Kemudian yang kedua ibu-ibu dapat menyebutkan tujuan pemberian dari MPASI itu sendiri seperti apa. Kemudian ibu dapat menyebutkan tanda bayi siap makan itu seperti apa. Kemudian untuk yang keempat, ibu dapat menyebutkan tahap pemberian MPASI itu usia berapa dan sampai berapa. Dan yang terakhir atau yang kelima, ibu dapat mendemonstrasikan salah satu menu dari MPASI itu sendiri. Kemudian ya Bu, banyak. Tapi pasti dijamin nanti ibu bisa mempraktekannya di rumah karena ini termasuk mudah, Bu. Amin ya Allah, amin. Kemudian masuk ke tahap yang selanjutnya yaitu tahap pengkajian. Sini saya akan menjelaskan tentang pengertian MPASI. Jadi MPASI sendiri itu merupakan makanan yang diberikan pada bayi yang telah berusia 6 bulan atau lebih karena ASI tidak lagi memenuhi kebutuhan gizi dari bayinya. Oh ya Bu, sebelumnya mohon maaf ya, ini ada leafletnya, bisa Ibu baca nanti nih. Kasih, Dok. Ya. Pengertian Pengertian dari MPASI ini sendiri ya, saya ulangi lagi ya Bu. Pengertian dari MPASI sendiri ini merupakan makanan pendamping ASI yang diberikan kepada bayi yang berusia 6 bulan atau lebih untuk memenuhi nilai gizi pada bayi tersebut. Karena kan biasanya ya Bu ya, biasanya kan bayi ini kan pada tahap perkembangan dan pertumbuhan. Jadi memerlukan gizi yang optimal supaya nanti dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik, dengan optimal.
Kemudian yang kedua saya akan menjelaskan tentang tujuan dari pemberian MPASI. Jadi tujuan dari pemberian MPASI ini ada 5. Yang pertama, melatih dan membiasakan si kecil agar ia lebih mengenali aneka jenis rasa masakan. Untuk yang kedua, melengkapi zat gizi yang ada pada ASI. Untuk yang ketiga, membantu mengembangkan kemampuan si kecil untuk menerima berbagai jenis makanan dengan beraneka rasa dan bentuk. Kemudian untuk tujuan dari MPASI yang keempat ini yaitu untuk mengembangkan kemampuan si kecil dalam mengunyah serta menelan. Untuk yang terakhir tujuannya itu yaitu untuk membantu si kecil beradaptasi terhadap segala jenis makanan yang ada dan akan ia jumpai nanti setelah ia beranjak dewasa. Tujuan yang kelima ini ya Bu ya nanti digunakan untuk ketika sudah dewasa, misalnya ya anak ibu itu dari kecil tidak pernah kita ajari untuk makan misalnya sayuran brokoli. Kemudian dia kan tidak pernah merasakan apa yang namanya sayur brokoli itu. Oh iya Mbak. Ya, terus ketika dewasa, ketika ia bertemu dengan makanan itu, otomatis biasanya anak ibu itu tidak mau. Jadi itu yang membuat kadar gizi anak itu berkurang dan kurang menyukai makanan yang seperti mengandung banyak vitamin seperti itu. Kemudian Pantesan anakmu Pak. Gimana kerupuk? Jangan nih. Kemudian ya Bu ya, saya lanjutkan. Untuk yang selanjutnya yaitu tanda bayi siap makan. Tanda bayi siap makan ini ada 6 tanda. Yang pertama yaitu ketika kepala tegak. Pada kepala tegak, bayi mampu menjaga kepalanya supaya tetap tegak dan dalam posisi tegak dan mantap sehingga nanti bisa untuk mempermudah dia untuk menelan. Kemudian yang kedua, duduk tegak dengan bantuan. Ini biasanya kalau bayi usia 6 bulan, baru 6 bulan biasanya masih baru bisa belajar duduk. Jadi dia membutuhkan bantuan untuk duduk dengan tegak. Kemudian yang ketiga yaitu berhenti menggunakan lidah. Mulai bisa menunjukkan kemampuan menelan. Jadi bayinya ini sudah menunjukkan bagaimana dia bisa menelan makanan. Kemudian untuk yang keempat yaitu gerakan menelan makanan. Bayi mampu menggerakkan makanan dalam mulut dan kemudian menelannya. Untuk yang kelima, tumbuh nafsu makan. Bayi biasanya setelah disusui atau diberikan ASI oleh ibu-ibunya itu biasanya kan ada yang masih lapar ketika usia 6 bulan lebih, 6 bulan ke atas. Jadi itu perlunya MPASI. Kemudian yang terakhir yaitu tangannya aktif. Ketika ibu biasanya memegang makanan, biasanya kan anak itu kan tertarik ingin mengambil. Itu merupakan tanda-tanda dari kesiapan untuk makan. Kemudian untuk tahap pemberian ASI itu ada 5. Yang pertama, tahap pemberian ASI itu ada 5. Yang pertama pada usia 6 bulan. Pada usia 6 bulan ini, pemberian MPASI ini berupa makanan cair dan dengan porsi yang kecil. Kemudian untuk tahap yang kedua yaitu tahap 8-12 bulan. Pada tahap ini tuh MPASI-nya itu berupa nasi tim dan teksturnya lebih kasar dari makanan cair pada usia 6 bulan. Kemudian yang ketiga yaitu pada tahap 8-12 bulan yang berupa nasi tim atau teksturnya lebih kasar dan dari bubur yang disesuaikan dengan pencernaan bayi. Untuk yang keempat, 13 bulan sampai 18 bulan. Ini dapat diberikan berupa makanan finger food atau seperti camilan roti-roti bayi itu ya Bu ya. Tapi kita sebagai keluarga juga harus memperhatikan komposisi dari finger food yang dimakan oleh buah hati ibu. Untuk yang terakhir yaitu pada usia 18 sampai 24 bulan. Pada usia ini
kita sudah bisa mengajarkan bagaimana makanan keluarga itu bisa kita sajikan kepada anak, dan usahakan untuk anak juga ikut makan bersama kita di meja makan. Kemudian untuk yang ini adalah tahap dari penyuluhan yang paling seru, yaitu kita akan mempraktekkan tentang salah satu cara pembuatan MPASI bagi anak-anak kita, anak buah hati ibu. Wow. Iya dong. Jadi di sini saya akan membuat salah satu makanan dari yang berbahan dasar dari pisang dan juga ASI. Namanya itu pure pisang. Jadi nanti ini tuh bisa digunakan apa namanya? pure pisang. Oh iya mbak. Ya, nanti itu bisa digunakan Pisang untuk blender lah. nggih Bu, bener. Nanti itu bisa digunakan kepada bayinya ibu untuk diberikan ke bayinya ibu nggih. Untuk mempercepat, baiklah saya akan mencontohkan ibu ya. Pertama itu siapkan alat dan bahannya. Permisi Bu, nopo Nggih. nuwun bantuan Ibu RW Oh ya? iya. Monggo Ibu RW bisa ikut membantu. Oh, Ya. Pak. Loh, setelah aku kepala desa kudu anu. Pak, nom saya tak cepet nih. Oke, monggo. Jadi ini ya Bu ya, kita Iso, Pak. jadi ini kita hanya memerlukan 100 gram pisang, kemudian 300 mili ASI atau 300 mili ASI atau sebanyak 60 sendok makan susu ASI. Ya nanti itu apa namanya, kita masukkan ke dalam blendernya ini ya Bu ya. Bisa tolong nih. Dan kita nduk. Ya, Dan nopo? pisang susu. Alhamdulillah nih pisang susu. Sanes nih Bu. Enak nih, Pak. Nopo, Kayak Pak? kolek. Baru juga bojone ini lho. Waker ya. Nah, Juga bojone kemudian coba Bu. iya. Anak kemudian nangis ya. kemudian kita masukkan susu asinya sekitar 300 mili. Kan di pinggir rembong ya. Enak ini, Bu. Kemudian kita blender gitu. Tidaknya. Nduk. Enggak usah gula, Nduk. Boten, karena ini kan untuk buat anak kita ya Bu ya. Jadi lebih baik kita mengajarkan untuk tidak menggunakan pemanis dulu. Jadi benar-benar asli rasa buah. Teng. Ya, sudah selesai. Ya, ini Bu, bisa dituangkan ke mangkok. Enak ini. Ini nanti ya Bu ya, untuk buburnya untuk pure pisangnya ini usahakan untuk segera diberikan kepada buah hatinya ibu. Jadi tidak menunggu terlalu lama supaya kondisi dari makanannya ini bisa fresh gitu. Silakan terima kasih ya Bu atas bantuannya. Bisa kembali. Boleh dicoba Bu? Oh, nggih monggo. Saya Bu, nyoba. Terima kasih Bu. Nggih. Dah, bayi jenengan apa? Ini dua anak lho Pak. Oh, Kemudian itu boleh. kemudian tahap selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait tentang penyuluhan dari pentingnya MPASI ini? Mungkin ibunya yang baju biru, silakan. Iya, kenapa? Ada yang ingin ditanyakan? Saya mau tanya Mbak. Iya. Ini tadi namanya pure pisang ya? Iya. Ini kan pure pisangnya untuk Iya. Mbak ketawa lucunya anaknya ini loh. Pure pisang ini kan tadi kan untuk anak.
kalau dikonsumsi oleh orang dewasa gimana ya Mbak ya? Boleh? Untuk pie pisang ini bisa dikonsumsi oleh dewasa, tergantung sesuai selera mungkin. Kalau misalnya, tapi lebih utamakan pie pisang ini kan untuk membantu kita memberikan makanan kepada sang anak itu usia 6 bulan sampai 2 tahunan itu, karena kan biasanya kan anak kecil itu kan masih belum bisa makan seperti yang orang dewasa makan, seperti nasi kemudian ayam gitu kan masih belum bisa kalau misalnya belum dihaluskan dulu. Kemudian setelah itu terima kasih ya Pak sudah menjawab bertanya. Kemudian tahap yang selanjutnya yaitu tahap penutup. Nah itu nanti saya ingin bertanya, apakah ada ibu-ibu ini yang ibu berbaju ibu RW tadi, apakah bisa menyebutkan pengertian dari MPASI? Oh, MPASI itu tadi yang saya dengar itu makanan penanding ASI yang diberikan pada bayi telah berusia lebih dari 6 bulan untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi, Nduk. Oh ya, terima kasih atas jawabannya Bu. Jawaban Ibu sudah tepat. Jadi MPASI itu ya seperti itu, seperti yang Ibu jelaskan itu. Kemudian Ibu yang pakai baju biru lagi bisa menyebutkan tentang tujuan dari pemberian MPASI? Saya Bu bisa. Ya, monggo. Tujuannya Bu ya? Sebutkan satu tujuan saja, wis. Satu tujuan aja, Pak. Aku maunya 2 Bu. Oh, nggih pun, monggo. Oke, yang pertama tujuannya itu melatih dan membiasakan si kecil agar ia lebih mengenali aneka jenis rasa makanan. Betul Bu? Benar. Yang kedua, Ya. melengkapi zat gizi yang ada pada ASI Bu. Yang 2 ya tadi ya. Nggih. Oh ya nggak jadi, yang ketiga dah. Makasih Bu. Ya, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya sudah benar. Alhamdulillah. Kemudian untuk ibu yang berbaju merah, apakah ibu bisa menyebutkan tahap tanda-tanda bayi untuk siap makan? Tanda-tanda bayi untuk siap makan itu ada 5 Mbak ya. Ya. Yang pertama itu kepala tegak, berhenti menggunakan lidah, duduk tegak dengan bantuan gerakan menelan, tumbuh nafsu makan, tangannya aktif. Ya, terima kasih atas jawabannya. Kemudian yang terakhir ini ya, apakah dari ibu-ibu ada yang bisa menyebutkan tentang tahapan pemberian MPASI? Ada berapa tahapan dan tahapannya apa saja gitu? Bu, saya Bu. Iya, monggo. Nikah apa ya? Ada 1, 2, 3, 4, 6, 2, 3. Ada 6 Bu, 5 Bu. Ya, benar. Apa saja nih, Pak? Ini Bu, yang pertama ini 6 bulan Bu. Ya. Merupakan makanan cair, tekstur masih hari-hari pertama harus sangat cair. Apa ya? Dalam porsi kecil Bu intinya Bu. Ya. Yang kedua 7 sampai 8 bulan Bu. Kemudian yang ketiga berapa, Pak? 9 sampai 12. Untuk yang keempat? 13 sampai 18 bulan Bu. Kemudian untuk yang kelima? Yang terakhir ini 19 kalau nggak 24 tadi kalau nggak salah Bu. Betul Bu. Oh ya, benar. Terima kasih atas jawabannya. Iya Bu. Kemudian saya mau menyimpulkan dari materi ini ya Bu ya, dari penjelasan ini. Jadi MPASI ini sangat penting Bu untuk buat ibu untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Jadi MPASI sendiri ini dapat bertujuan untuk membantu proses perkembangan dan pertumbuhan bayi ibu untuk dapat bertumbuh secara optimal. Kemudian ibu nantinya apakah siap nggih jika memiliki anak ini, ketika
Ibu memiliki anak yang berusia 6 sampai 6 bulan 6 bulan sampai 2 tahun, apakah Ibu siap Siap. untuk memberikan MPASI kepada bayinya Ibu? Siap, Bu. Ya. Siap. Ya, benar. Saya senang sekali dengan semangatnya ibu-ibu sekalian ini, meskipun sudah sore tapi masih tetap semangat. Kemudian Wah, kita dari awal. Kemudian kita berada di akhir acara nih Bu ya. Saya mohon maaf apabila saya ada salah. Apa kata tangnya, Bu? Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Dok. warahmatullahi wabarakatuh.